Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Kemarin Fahri membahas tentang Platycerium vechi Auburn River. Jadi Platycerium atau paku tanduk rusa itu ternyata jenisnya cukup banyak ya sobat sekalian. Bahkan untuk satu jenis atau satu spesies itu mempunyai banyak sekali varian atau variasi. Contohnya adalah Platycerium wilinki yang biasa kita temui karena penyebarannya termasuk di Asia juga. Kali ini Fahri akan bahas tentang Platycerium wilinki roll. Ya, seperti namanya roll, jadi nanti ngeruel-ngeruel. Platycerium wilinki roll. Nah, apa bedanya dengan Platycerium wilinki biasa? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, ini adalah Platycerium wilinki yang roll. Nah, apa bedanya dengan Platycerium wilinki pada umumnya? Jadi pada ujung daun fertil atau ujung rumbai-rumbainya ini dia ngerol atau keriting, membentuk seperti egg roll ya. Nah, seperti ini ngerol. Jadi ini uniknya dari Platycerium wilinki roll ya, karena memang ujungnya itu ngeruel-ngeruel ya Mi. Ngeruel-ngeruel berbeda dengan wilinki yang biasa kita temui. Dia termasuk kemungkinan besar adalah mutasi genetik. Untuk penyebarannya dari mana sih untuk Platycerium wilinki roll ini? Memang sangat sedikit referensi untuk Platycerium, apalagi untuk variasi atau varian dari Platycerium wilinki yang roll ini. Jadi ini penyebarannya juga cukup luas, tapi tidak selalu menemukan wilinki yang roll seperti ini. Penyebarannya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai di Bali pun juga ditemukan Platycerium wilinki roll ya. Kemudian untuk fitur atau rollnya ini ketika masih muda itu kadang rollnya belum kelihatan untuk daun mudanya, dan juga tingkat roll atau keritingnya ini juga bermacam-macam. Untuk yang ini lumayan ngerol banget, lumayan keriting ya, tetapi ada yang kurang begitu ngerol. Setelah Fahri amati dan Fahri praktekkan pada perawatannya, ini juga dipengaruhi dengan intensitas sinar matahari yang dia dapat. Ini yang rollnya lumayan banyak atau lumayan kuat ini Fahri tempatkan di tempat yang sinar mataharinya cukup banyak. Jadi di bawah plastik UV tanpa paranet, rollnya semakin bagus. Sedangkan yang ini, yang rollnya agak kurang, ini ditempatkan di bawah paranet jadi lebih teduh dibandingkan Platycerium wilinki roll yang rollnya cukup kuat ini. Jadi menurut pengalaman yang Fahri alami, rollnya ini juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang dia dapat. Semakin banyak cahaya yang dia dapat, rollnya akan semakin bagus. Dan di pas rollnya ini, di bawahnya ini terdapat spora atau spores yang ini bisa menghasilkan anakan dari spora yang nanti kita tanam atau yang jatuh. Oke, kita lihat yang rollnya tidak terlalu kuat ini ya. Ini cukup berat. Berat banget mas. Ini yang rollnya tidak terlalu kuat, tetapi akan berpotensi rollnya semakin bagus asalkan nanti kita pindah ke tempat yang intensitas cahayanya cukup banyak. Ini pun sudah secara tampilan sudah bagus ya. Keunggulan dari Platycerium atau ciri spesifik dari Platycerium wilinki roll ini, biasanya untuk daun fertilnya ini lebih pendek dan lebih kokoh. Lebih pendek dan lebih kokoh. Kemudian untuk anakan atau Platycerium wilinki roll yang masih muda seperti ini, yang sobat lihat ini anakannya, rollnya belum terbentuk ya. Biasanya wilinki roll ini akan mulai menghasilkan
daun fertil yang roll ketika sudah mengeluarkan spora. Nah, ini semuanya ada sporanya ya, ngerol-ngerol ini. Kalau yang ini belum ada sporanya. Nih, belum ada sporanya. Jadi masih kosong. Sedangkan yang sudah ada sporanya itu akan bagus ngerol seperti ini. Kita bandingkan dengan wilingki yang common atau biasa. Terlihat bedanya. Jadi yang ini tidak ngerol, yang common atau yang biasa, sedangkan yang ini ngerol. Kemudian kita lihat dari karakteristik daun fertilnya. Untuk wilingki roll ini biasanya lebih pendek, sedangkan wilingki common itu biasanya lebih panjang dan lebih menjuntai. Kita lihat secara sekilas itu akan terlihat untuk wilingki roll ini lebih kaku atau lebih kokoh ya, sedangkan yang ini akan lebih menjuntai. Ini sobat perhatikan, wilingki roll itu lebih kaku, lebih seperti lebih berotot dibandingkan yang wilingki common atau yang biasa. Jadi secara sekilas tuh sudah bisa dibedakan, dan semakin bagus rollnya nanti harganya akan semakin tinggi. Gimana? Apakah sobat sekalian ada yang punya juga untuk wilingki roll? Nah, kalau ada komen di kolom komentar ya. Dan rollnya seperti apa? Kadang ada yang rollnya itu kebalik, jadi rollnya ke belakang. Kalau yang ini rollnya ke depan, jadi kelihatan sporanya. Tapi ada yang rollnya itu kebalik ke belakang, jadi menyembunyikan spora. Semakin bagus rollnya, nanti semakin menggulung, akan semakin meningkatkan performa, sehingga harganya pun pasti akan semakin tinggi. Platycerium wilingki roll, sobat bisa mendapatkan anakannya atau mungkin mau yang besar, bisa mendapatkan di Fahri Orchid. Nah, kalau sobat pas pergi ke nursery kemudian menemukan platycerium yang berbeda tampilannya, menggulung-gulung dengan platycerium yang lain, nah itu bisa dibeli sobat sekalian ya. Karena kadang kita bisa menemukan platycerium wilingki roll ini tanpa sengaja. Nah, mungkin lagi main atau silaturahim ke saudara atau ke teman yang jauh, dan ternyata di pohonnya ada platycerium wilingki roll. Nah, kita nego aja sobat sekalian ya, karena platycerium wilingki roll ini tidak bisa ditemukan di semua tempat, tetapi kadang di tempat-tempat yang sepertinya sepele kita bisa mendapatkannya. Ini tentang platycerium wilingki roll. Nanti masih ada variasi platycerium wilingki yang lain, ada platycerium wilingki varsawangense atau sawangense. Ada platycerium wilingki dwarf yang nanti rumbai-rumbainya ini sangat pendek. Ada lagi yang silver, ada juga yang juntaiannya itu sangat panjang dan kecil-kecil. Karena setiap varian dari platycerium wilingki ini punya keunikan dan karakteristik yang berbeda dan unik. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang platycerium sawangense atau platycerium wilingki yang silver. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.